Selamat datang di mata kuliah online, mata kuliah dengan judul Sistem Politik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal atau yang kita lebih kenal dengan istilah trias politika. Pada kesempatan atau pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut dan membandingkan antara konsep awal dari trias politika sebagaimana dicanangkan oleh para penggagasnya. Kemudian kita akan membandingkannya dengan bagaimana penerapan dari konsep trias politika tersebut di berbagai negara. Tentunya juga kita akan membahas lebih lanjut atau lebih dalam bagaimana penerapan dari trias politika itu di Indonesia, mulai dari zaman awal kemerdekaan hingga zaman reformasi sampai saat sekarang ini. Nah, ajaran dari trias politika ini adalah separation of power. Artinya adalah pemisahan kekuasaan. Jadi pembagian kekuasaan itu lebih kepada pemisahan kekuasaan. Yang artinya adalah antara satu cabang kekuasaan itu terpisah secara ketat dengan cabang kekuasaan lainnya. Nah, misalnya adalah antara eksekutif, dia tidak akan memiliki fungsi legislatif ataupun tidak akan bisa mengintervensi proses legislasi. Begitupun dengan yudikatif, tidak akan bisa mengintervensi pekerjaan-pekerjaan atau fungsi legislasi atau legislatif. Begitupun dengan antara satu cabang kekuasaan dengan cabang lainnya, eksekutif kepada yudikatif ataupun yudikatif kepada eksekutif dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah pemisahan secara ketat ini adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa. Jika kita berbicara terkait ajaran trias politika, kita merujuk kepada John Locke sebagai pencetus awal dari ajaran ini. Nah, dia merupakan berkebangsaan Inggris, hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Ajaran trias politika yang dia cetuskan atau dia konsepkan ini dia tulis secara lengkap pada bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government. Nah, menurut ajaran trias politika John Locke ini, cabang kekuasaan itu dibagi antara legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, legislatif itu adalah tugasnya membuat undang-undang, sedangkan eksekutif itu mengeksekusi atau melaksanakan atau menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Sementara yang ketiga yaitu ada cabang kekuasaan federatif. Nah, itu tindakan menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain atau hubungan luar negeri. Jadi ada tiga federatif. Nah, kemudian ajaran berkembang mendapat berbagai penyesuaian itu oleh Montesquieu di Prancis dalam bukunya The Spirit of the Law. Dia hidup pada tahun 1689 sampai 1755. Nah, dia mengatakan ada tiga cabang kekuasaan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan berbeda dengan John Locke, dia mengatakan bahwa yang ketiga itu adalah yudikatif. Yang tugasnya adalah mengadili dan atas pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, mungkin kita bertanya-tanya apa perbedaan antara dan mengapa berbeda antara konsep atau ajaran dari trias politika John Locke dengan konsep atau ajaran trias politika dari Montesquieu. Pertama kita lihat terlebih dahulu dari latar belakangnya. Latar belakang dari munculnya konsep trias politika pembagian kekuasaan ala John Locke itu dilatar belakangi oleh adanya sebagai kritik atas kekuasaan yang absolut dari raja-raja Stuart di Inggris pada waktu itu, dan untuk juga membenarkan adanya kejadian dari revolusi gemilang atau The Glorious Revolution pada tahun 1688 yang dilakukan oleh Parlemen Inggris. Itu merupakan awal dari memudarnya kekuasaan raja secara absolut di Inggris. Nah, John Locke mengatakan bahwa John Locke berpikiran bahwa fungsi mengadili itu atau yudikatif itu merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang, sehingga dia dianggap sebagai bagian dari
bagian dari eksekutif, fungsi dari eksekutif. Nah, kemudian Montesquieu di lain pihak, latar belakang dari ajaran trias politika Montesquieu ini adalah sebagai respon terhadap sikap despotis dari raja-raja Bourbon di Prancis agar warga negara terjamin hak-haknya. Nah, berbeda dengan konsep trias politika John Locke, Montesquieu mengatakan bahwa fungsi mengadili itu harus dipisahkan dari fungsi eksekutif. Jadi tidak boleh ada campur tangan eksekutif dalam fungsi mengadili, sehingga dia harus dipisahkan karena akan terjadi intervensi-intervensi ataupun ketidakadilan ketika fungsi mengadili itu dilakukan oleh eksekutif. Dia akan tetap cenderung menjadi absolut ketika fungsi mengadili itu dipegang oleh eksekutif. Nah, sementara federatif itu menurut Montesquieu atau hubungan luar negeri atau berhubungan dengan negara lain itu adalah bagian dari eksekutif, sehingga dia tidak merupakan cabang kekuasaan sendiri. Jadi menurut Montesquieu itu 3 cabang kekuasaan yang mungkin lebih familiar kita dengar, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ajaran trias politika ini banyak mempengaruhi negara-negara lain di dunia. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang banyak dipengaruhi oleh ajaran trias politika Montesquieu pada masa pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar negaranya. Nah, namun pada prakteknya tidak semua dapat diterapkan secara ketat, yaitu pemisahan kekuasaan. Ternyata dalam praktek ketatanegaraan diperlukan juga apa yang disebut dengan checks and balances, yaitu suatu cabang kekuasaan mengintervensi cabang kekuasaan lainnya. Nah, tapi dalam beberapa aspek dapat dipraktekkan, yaitu pemisahan kekuasaan sehingga tidak ada yang bisa saling mengintervensi. Nah, beberapa aspek tersebut antara lain seperti Kongres tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Nah, kemudian Presiden dan Menteri juga tidak boleh merangkap sebagai anggota Kongres, seperti yang terjadi di Inggris misalnya, di mana Perdana Menteri, karena di Inggris kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, dan menteri-menteri itu bisa merangkap sebagai anggota Kongres atau DPR di Inggris. Kemudian di Amerika Serikat ini Presiden tidak dapat membimbing Kongres seperti Perdana Menteri Inggris. Nah, di Inggris itu Perdana Menteri bisa membimbing anggota Kongres untuk suatu kebijakan tertentu. Nah, yudikatif juga, terutama Mahkamah Agung, dia memiliki kedudukan yang cukup bebas, sekali dia diangkat oleh Presiden dan dia berkelakuan baik, maka dia akan memegang atau dipercaya atau mengabdi sebagai hakim selama seumur hidupnya, atau dia akan berhenti jika dia kalau tidak meninggal mengundurkan diri secara sukarela. Nah, itu adalah pemisahan yang cukup tegas dalam aspek-aspek tersebut. Namun dalam beberapa aspek lainnya diperlukan checks and balances, yaitu saling mempengaruhi di konstitusi Amerika Serikat. Beberapa diantaranya adalah Presiden diberi wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang diterima dari Kongres. Kemudian dia akan memveto, akan tetapi veto tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Kongres veto itu dapat dibatalkan oleh Kongres dengan dukungan 2/3 dari kedua majelis. Nah, MA juga memiliki hak untuk mengeluarkan judicial review. Tentunya judicial review terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Hakim agung yang diangkat seumur hidup juga dapat diberhentikan oleh Kongres. Nah, ini pengecualian dari tadi ya, hakim agung yang tadi diangkat ternyata juga bisa diberhentikan oleh Kongres jika dia terbukti melakukan tindakan kriminal.
Begitu juga dengan presiden yang bisa diimpeach atau dimakzulkan atau diberhentikan oleh Kongres. Presiden tidak boleh menandatangani perjanjian internasional, ini adalah dalam hal eksekutif, ya, tetapi akan dianggap sah jika didukung oleh Senat. Kalau ajaran murni Trias Politica, ya tentu perjanjian internasional itu ranahnya eksekutif, tapi dalam rangka check and balances tidak bisa diterapkan. Jadi harus meminta atau harus didukung oleh Senat. Begitu juga dengan pengangkatan hakim agung dan duta besar, harus sepersetujuan dari Senat. Nah, sebaliknya, tindakan menyatakan perang atau tindakan eksekutif hanya boleh diselenggarakan oleh Senat. Jadi ketika Amerika Serikat ingin menyatakan perang, nah itu walaupun dia fungsi-fungsi eksekutif, tapi dalam konteks ini dia diselenggarakan oleh Senat. Jadi demikian praktek dari Trias Politica di Amerika Serikat. Dalam beberapa aspek memang ada fungsi-fungsi yang terpisah, yang tidak bisa dimasuki atau dipengaruhi oleh cabang kekuasaan yang lainnya, tapi di banyak aspek juga terjadi keseimbangan, saling mengontrol antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lain, sehingga terjadi apa yang kita sebut dengan fungsi checks and balances. Nah, kemudian kita lihat contoh negara lain, yaitu Inggris. Nah, bagaimana penerapan Trias Politica di Inggris? Inggris ini dianggap sebagai negara yang harusnya menjadi suri tauladan dalam penerapan sistem pemerintahan berdasarkan Trias Politica, karena pencetus awalnya yaitu John Locke berasal dari Inggris. Nah, namun dalam prakteknya lebih longgar dari Amerika Serikat. Sama sekali tidak ada pemisahan kekuasaan di Inggris. Malahan yang terjadi adalah jalinan erat antara eksekutif dan legislatif di sana. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah pertama Perdana Menteri dan mayoritas menteri itu dia berasal dari majelis rendah atau DPR-nya kalau di Indonesia, dan ikut dalam perdebatan di forum tersebut. Jadi ada fungsi dualisme antara menteri, di satu pihak dia sebagai eksekutif dan dia juga sebagai berasal dari majelis rendah atau lower house atau DPR di Inggris, di Indonesia. Nah, kemudian PM itu atau Perdana Menteri dia mengetuai kabinet yang terdiri dari teman separtai, dan sekaligus di pihak lain dia membimbing kepada majelis rendah atau DPR dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dia bisa mempengaruhi majelis rendah atau DPR di Inggris. Contohnya itu dalam menentukan prioritas pembahasan RUU. Nah, bisa pemerintah dalam hal ini eksekutif, Perdana Menteri dalam menentukan itu, mempengaruhi DPR. Nah, sebaliknya demikian, tidak hanya eksekutif yang mempengaruhi legislatif, sebaliknya juga nasib kabinet atau eksekutif itu bergantung kepada majelis rendah atau DPR. Karena misalnya jika kehilangan dukungan dari majelis rendah atau DPR, maka kabinet harus dibubarkan atau mengundurkan diri. Nah, sekalipun demikian, Perdana Menteri juga dapat membubarkan majelis rendah. Jadi kedua pihak ini bisa saling membubarkan dan mengadakan pemilihan umum sebelum berakhirnya masa jabatan majelis rendah tersebut, ya, tentu dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, di Inggris ini membuktikan bahwa Trias Politica itu tidak bisa diterapkan secara ketat, atau pemisahan kekuasaan itu tidak bisa dilakukan secara ketat. Eksekutif harus menjalankan fungsi legislatif semata, legislatif itu harus hanya dalam hal legislasi, dan yudikatif dengan penegakan hukum dan sebagainya. Nah, ternyata Inggris tidak bisa menerapkan ajaran Trias
res politica dengan ketat. Demikianlah penjelasan singkat mengenai konsep trias politika atau pembagian kekuasaan secara horizontal berdasarkan cabang-cabang kekuasaan, dan juga bagaimana penerapan dari trias politika dan bagaimana trias politika tidak bisa diterapkan secara murni dengan melihat dua negara, yaitu Amerika Serikat dan juga Inggris. Nah, pada episode berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan trias politika ini di Indonesia, mulai dari awal kemerdekaan atau zaman Orde Lama, kemudian penerapan ketika zaman Orde Baru, dan juga bagaimana penerapan pada reformasi dan setelahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.